Baiklah, saya akan mengulangi penjelasan kitab Muhtarul Ahadits yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Imam Tarmizi Haris. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis ke 38. Ahibba linnasi ma tuhibbu linnafsika. Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Maksud dari hadis ini, kita diperintahkan untuk saling mencintai. Karena kenapa? Semua yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan para hambanya untuk mencintai makhluk-makhluknya. Seperti dalam hadis lain yang artinya, cintailah makhluk-makhluk yang ada di dunia, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan antar sesama manusia. Maka semua makhluk yang ada di langit akan mencintai kita. Apakah boleh kita membenci seseorang? Boleh. Yaitu yang kita benci atau tidak suka adalah akhlaknya atau tingkah lakunya yang kurang baik. Sifatnya yang kita benci, bukan orangnya. Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman untuk saling mencintai dan saling mendoakan yang terbaik untuk kita bersama. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya akan membahas hadis yang sudah kita pelajari, membahas ulang hadis ke 37. Ahabbul kalami ilallahi an yaqulal abdu. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah jika seorang hambanya mengatakan Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Segala macam pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mempunyai 99 nama dalam Asmaul Husna, dan kita sebagai hamba yang banyak dosa tidak patut untuk bangga dengan pujian. Seperti kata Tuan Guru Bajang, kita tidak akan mulia dengan pujian orang, dan kita tidak akan hina dengan hinaan orang. Pujian dan hinaan manusia itu tidak akan merubah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita mulia itu tergantung ucapan dan perbuatan kita sendiri. Misalkan kita dipuji sama orang, dihina sama orang, anggap aja itu sebagai beranda kita. Karena belum tentu pujian orang itu ada pada diri kita. Begitu juga dengan hinaan.
Kalau kamu dihina sama orang, dicaci, dimaki sama orang, anggap aja itu sebagai pupuk. Anggap aja itu sebagai pupuk supaya kedepannya bisa lebih baik. Agar mereka tahu bahwa yang mereka hina itu adalah sebuah benih yang akan tumbuh pesat jika dikubur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihim kiramin ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sempat dan sehat. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain minazulumati ilan nur. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Imam Tarmizi Haris. Saya akan menjelaskan hadis ke-49. Addabu auladakum ala salasihi soli hubba nabiyakum wa hubba ahli baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani fi zillallahi yawma la zilla illa zilluhu ma'a anbiyaihi wa asbiyaihi. Didiklah anak-anakmu dalam 3 hal ini. Yang pertama, didiklah anak-anakmu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, didiklah anak-anakmu untuk mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, didiklah anakmu untuk membaca Al-Qur'an. Karena orang-orang yang rajin baca, amalkan dan hafal Al-Quran itulah yang akan dapat hidayah Allah bersama para nabi di padang mahsyar. Jadi didiklah anak-anak kalian sebaik mungkin. Karena kalau kalian tidak didik dengan baik, maka besok pada hari kiamat dia akan menuntut dan menarik ke dalam neraka. Paling kurang kalau tidak bisa mendidiknya, masukkanlah ke dalam pondok pesantren atau mencarikannya guru ngaji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim washabihim ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dan kata lain minazulumati ilan nur. Langsung saja saya akan menjelaskan ulang hadis yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Imam Tarmizi Haris. Semoga beliau dan seluruh
keluarga diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Saya akan menjelaskan hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun. Sesungguhnya rumah yang paling Allah cintai adalah rumah yang penuh barokahnya dan memelihara anak yatim. Di antara rumah yang diberkahi Allah adalah rumah yang terdapat padanya anak yatim dan dipelihara dengan baik. Dan rumah yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang ada anak yatimnya dan diperlakukan dengan buruk. Anak yatim itu membawa rizkinya sendiri dan membawa rizki untuk yang mengurusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kita mengelus anak yatim niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap satu helai rambut yang dilewati oleh tangan kita diberikan berlipat-lipat kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kira mah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal na'imin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka hadis ke 823, halaman 104. 823. Sudah? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu minha minal 'abidil muqniti. Ini hadis ini menjelaskan atau mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita menilai seseorang itu dari penampilannya. Apa? Jangan menilai orang dari penampilannya. Al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala, seorang pendosa, banyak dosa dikerjakan, tetapi ar-raji, dia itu terus menerus mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu minha minal abidi al-muqniti, lebih dekat dengan kasih sayangnya Allah dibandingkan seorang ahli ibadah tetapi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya adik-adik sekalian, ada kadang orang
sudah banyak dosa dikerjakan, maksiat dan seterusnya. Karena dia belum mampu, ya belum ada kemampuan untuk meninggalkan perbuatan itu. Tetapi di sisi lain dia tetap berharap, mudah-mudahan sekarang atau besok atau lusa atau kapanpun, mudah-mudahan ada kesempatan saya untuk bertaubat, beristighfar dan seterusnya. Maka orang yang seperti itu lebih dekat dari kasih sayangnya Allah dibandingkan orang yang rajin ibadah tetapi putus asa dari rahmat Allah. Misal tetap dia sholat duha tapi tidak pernah dijenguk sama orang tuanya, akhirnya ngomel sendiri. Ongkat ya lamun sembahyang duha lancar rezeki. Ini makan dek wah baik terjenguk padahal rajin sembahyang duha bilang jelo. Nah, hati-hati. Ya. Atau tahajud dan seterusnya. Nah, jadi itu. Di orang yang berdosa tetapi mengharapkan rahmatnya Allah, tetap terus mengharapkan kasih sayangnya Allah, itu jauh lebih dekat kepada rahmat Allah dibandingkan orang yang rajin ibadah tetapi putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. Ya, di antara sifat orang mukmin itu adalah tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sekarang tidak berhasil, coba lagi besok. Besok belum berhasil, coba lagi besok. Sering saya sampaikan kepada Anda, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup satu pintu, pasti Allah membuka pintu lain yang jauh lebih baik daripada pintu yang ditutup. Bisa jadi pada apa yang Anda inginkan tidak baik pada diri Anda, sehingga Allah berikan jalan yang lain yang jauh lebih baik daripada pintu yang Anda harapkan. Ya. Jadi apa yang Allah anggap baik bagi kita itulah yang akan diberikan kepada kita. Nah, jadi itu. Makna lain dari hadis ini adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri. Tadi malam kita kaji Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita mencari kasih sayangnya Allah, pasti kita akan dapat. Pasti kita akan dapat. Nah, orang yang hidupnya senang, apakah itu mendapat kasih sayang Allah? Hah? Orang yang hidupnya senang terus, artinya segala kehidupannya dicukupi. Apakah orang seperti itu bisa kita pastikan mendapatkan kasih sayangnya Allah? Hah? Atau misalnya orang yang kehidupannya nyakit terus, ya nyakit, susah terus, apakah bisa kita pastikan orang itu tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah? Hah? Tidak bisa kita ukur dari itu, ya. Tidak bisa kita ukur dari itu. Bisa jadi orang yang, ya sering kita lihat kan ada orang malas ibadah, tapi kalau kehidupannya sehari-hari itu tercukupi, bahkan punya segala-galanya. Apakah orang yang seperti itu mendapatkan kasih sayang dari Allah? Tidak, ya. Nah, jadi intinya tadi, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Belajar, apa tujuanmu belajar? Niat kita belajar pertama apa? Lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah. Makanya kalau belum paham-paham, jangan putus asa. Kita paham saja, kita tidak paham saja. Kalau kita sudah belajar niatnya karena Allah, itu pasti sudah diberikan ganjarannya. Udah besar tuh nilainya di hadapan Allah. Kita belajar, tapi tidak paham. Cuma sudah masang niatnya belajar lillahi ta'ala, maka dia sudah dapat pahala. Apalagi belajarnya sambil paham. Nah, begitu. Jadi
Yang penting yang harus kalian lakukan itu adalah terus belajar, terus berusaha. Perkara mau dipahamkan kayak atau tidak, mau paham atau tidak, itu yang punya urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, ini sering saya sampaikan nih, pesan yang ini. Tugasmu hanya belajar saja. Perkara paham atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kalau mau paham ada jalannya. Apa jalannya? Belajar. Jadi jangan kayak orang pasrah itu. Lamun mula tetakdiran dari dengan pinter aja, pinter dimandek belajar ini kan. Nah, itu yang salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Apa maksudnya merubah nasibnya sendiri? Usaha. Apa usaha kita untuk paham? Belajar. Jadi jangan harap Anda mau paham kalau tidak belajar. Nah, itu kata kuncinya. Paham, Don? Ya, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu minha minal 'abidi al-muqnit. Jadi al-muqnit itu artinya orang yang suka putus asa. Biasa cepat. Ya, itu orang yang putus asa itu cepat sekali. Kembau sama godaan setan tuh. Makanya tadi saya katakan salah satu ciri dari orang beriman itu adalah tidak putus asa. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah barakatuh wa nafi'ah. Sedikitlah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dipilih. Insyaallah. Yang mengisi besok dari santri kelas 5, pertama Dapa Maulana, yang kedua Jordan Juwana. Dari kelas 4 Muhammad Hadi, dan kedua Al-Mahsar. Ya Allah muwaffiq wal hadi la sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.